sekarang kita bahas tentang aturan sinus. Sebelum kita ke aturan sinus, kita lihat dulu aturan segitiga. Kalau misalkan ada sebuah segitiga nih, segitiganya namanya segitiga ABC, dimana sisi di depan sudut A itu namanya sisi A, sisi depan sudut B namanya sisi B, sisi depan sudut C namanya sisi C. Itulah di aturan segitiga. Nah, untuk aturan sinus, perbandingan antara sisi dengan sinus sudut di hadapannya itu sama semua. Jadi kalau A per sin A ini sama dengan B per sin B, ini sama dengan C per sin C. Ini dia aturan sinus. Contoh, misalkan ada sebuah segitiga ABC, kita misalkan ini sudutnya 60 derajat, ini sudutnya 30 derajat, kemudian ini besar, panjang sisinya dia 10 cm. Yang ditanya adalah panjang sisi BC. Jadi BC sama dengan titik-titik. Nah, maka pakai aturan sinus. Untuk aturan sinusnya tadi, sisi perbandingan antara sisi dengan sinus sudut di hadapannya itu sama semua. Berarti untuk mencari BC, maka bisa kita cari dengan 10, ya kan? 10 per sin sudut di hadapannya. Sin siapa? 60 sama dengan siapa lagi? BC, itu yang mau dicari, per sin sudut di hadapan BC 30, ya kan? Jadi 10 per sin 60, sin 60 setengah akar 3 sama dengan BC per sin 30, sin 30 iya setengah. Nah, kita lihat siapa yang bisa habis ini setengah ya, setengah habis, tinggal kali silang. Jadi akar 3 BC sama dengan 10. Akar 3 BC sama dengan 10, berarti BC sama dengan 10 per akar 3. Rasionalkan sama-sama dikali akar 3, jadi 10 akar 3 per 3. Jadi sekarang aturan kosinusnya. Untuk aturan kosinus itu caranya A kuadrat ya, A kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain, B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi dengan 2 kali sisi yang lain tadi, BC kosinus A. Lalu B kuadrat sama dengan, ya berarti sisinya A dengan C yang lain kan, A kuadrat tambah C kuadrat kurang 2AC cos B. Kalau C kuadrat, A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB cos C. Oke, ini aturan kosinus. Contohnya pada segitiga ABC diketahui sisi AB 8, AC-nya 4, sudut A-nya 60, panjang BC yang ditanya. Nah, kalau kita gambarkan dulu segitiga ABC, katanya AB 8, AC 4, sudut A itu katanya 60, yang ditanya adalah sudut BC. Oke, jadi pakai aturan kosinus, BC kuadrat sama dengan AC kuadrat, langsung aja ya, 4 kuadrat tambah 8 kuadrat kurang 2 kali 4 kali 8 cos 60, ya kan? Sama dengan 4 kuadrat 16 tambah 8 kuadrat 64 dikurang 2 kali 4 kali 8 32 cos 60 setengah sama 2 habis. 16 tambah 64 dia 80 ya, 80 kurang 32, jadi dapatlah dia 48. Itu BC kuadrat, maka BC aja akar 48 itu 16 kali 3, ya kan? Jadi akar 16 dia 4 akar 3. Itu dia. Masih contoh untuk aturan kosinus. Diketahui segitiga PQR, QR sama dengan 7, PR 3, PQ nya 5. Jika sudut terkecil theta maka cos theta. Jadi kalau kita gambar, sisi yang terkecil dia PR, ini sisi yang terkecil, ini kita buat PR, yang terpanjang dia QR. Dari PR katanya 3, PQ nya 5, QR nya 7. Nah, ini ada sudut terkecil. Siapa sudut terkecil? Cos theta. Theta sudut terkecil theta ya, cos theta yang ditanya. Yang mana ke theta?
Ya, theta itu adalah sudut terkecil. Sudut terkecil adalah sudut yang depannya adalah sisi terkecil. Sisi terkecil 3. Berarti tetanya mana ini? Oke. Jadi yang ditanya cos theta, maka pakailah aturan kosinus. Aturan kosinus gimana? Sisi di hadapan berarti 3 kuadrat sama dengan jumlah sisi. Jumlah kuadrat sisi yang lain 7 kuadrat tambah 5 kuadrat dikurangi dengan 2 kali sisi yang lain tadi 7 kali 5 baru kosinus dari theta. 3 kuadrat 9 ya. 3 kuadrat dari 9, 7 kuadrat dia 49, 5 kuadrat dia 25, dikurangi dengan 2 kali 7 kali 5, 2 kali 5 10, kali 7 70 cos theta. Ini kita pindah ke sini, 70 cos theta sama dengan 49 tambah 25, 74. Ini pindah kemari, kurang 9. Jadi 70 cos theta sama dengan 74 dikurangi dengan 9, 65. Kan? Maka cos theta sama dengan 65 per 70, sama-sama bagi 5, 13 per 14. Kan ya? Coba kamu kerjakan yang ini.